sekali hari ini. Iya dong. Bajunya juga beda. Iya. Lah, baju Kaiser juga beda. Iya nih. Iya. Kita tuh ada di pedesaan. Tuh. Iya, kan. Sawah di belakang kita seger banget kan? Bikin betah. Udaranya dingin. Bikin betah. Jadi kepengen makan nih. Kaiser, Hah? ini kan hari Minggu. Oh iya. Mm-mm. Waktunya Sekolah Minggu. ya kita sapa adik-adik di rumah ya kak. Mungkin mereka sudah siap menunggu kita. Pasti Oh, ya, mereka yuk. selalu setia kepada ibadah online. Yuk kita sapa ya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Masih betah di rumah kan adik-adik? Pasti kak, mereka selalu betah, semangat, dan juga sukacita. Ya, yang penting tetap sehat. Betul. Nah kak, Hmm, sebagai bentuk rasa sukacita ya. kita, gimana kalau kita bernyanyi? Yuk kita memuji Tuhan. Tapi adik-adik di rumah harus bangkit berdiri. Oh gitu, Ya, tadi kakak lihat masih ada yang duduk, oh gitu. masih ada yang tiduran. Oke, kita Ayo. semangat memuji ya. Ya. Jangan lupa pakai gerakan. Yuk. Lagunya Lagunya Yesus memanggil semuanya. Yesus memanggil semuanya. Karena Yesus sudah memanggil. Jadi adik-adik ayo bangkit berdiri adik-adik. Oke. Yuk. Yesus memanggil semuanya. Mari menyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan, riang gembira. Pujilah Tuhan, haleluya. Yesus memanggil semuanya. Mari memuji menyanyi namanya. Tepuklah tangan, riang gembira. Pujilah Tuhan, haleluya. Ya, sukacita nggak Ya. Kak Maman? Sukacita. Nah adik-adik di rumah bagaimana? Sukacita. Iya. Kak, sebelum Hmm. kita ke pujian selanjutnya dan kita akan menerima firman, kita berdoa dulu ya Kak. Ya, boleh. Oke. Adik-adik, gimana sikap berdoa adik-adik? Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa setia di dalam setiap napas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersama-sama sudah siap untuk memuji Tuhan dan juga untuk menerima firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak yang tetap baik, tetap fokus, dan tetap bersukacita. Tuhan, biarlah kami semuanya ada di dalam karya kasih Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak, kalau sekarang ini kan masih dalam masa pandemi COVID ya Kak ya? Ya, Kita harus takut atau khawatir nggak sih Kak? ya adik-adik, meskipun situasi kita masih dalam keadaan seperti ini ya Kak Esther, tapi adik-adik di rumah jangan takut. Karena sesuai peraturan pemerintah juga, ya adik-adik harus tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tetap bersama kita loh. Berarti kita harus tetap berdoa juga Iya, Kak. tetap berdoa. Kita Jadi juga harus tetap sukacita dan semangat Kak ya. seperti yang diinginkan Yesus. Iya, Yesus. apa yang diinginkan Tuhan Yesus Kak? Yesus menginginkan kita hidup lebih baik lagi. Oh gitu. Gimana kalau kita memuji Tuhan? Yesus menginginkan daku, menginginkan kalian semua. Yuk. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
terus ya. Bersinar. Adik-adik di tengah situasi seperti ini, adik-adik tetap semangat, tetap bersinar. Iya. Iya. Kak, kita kan minggu-minggu kemarin sudah menerima firman tuh. Firmannya, wah luar biasa menguatkan aku loh Kak. Nah, sekarang juga adik-adik pasti sudah menunggu Kak untuk menerima firman. Gimana kalau kita siap-siap untuk menceritakan firman ya? Oh, boleh. Oh iya, cerita firman kali ini judulnya apa Kak? Nah, adik-adik, minggu ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang menyampaikan berita. Berita? Ya, Berita soal apa? Seperti di TV? ya, tapi ini beda. Ini beritanya tentang firman Tuhan. Oh, Beritanya tentang Tuhan Yesus. oh gitu. Adik-adik semua udah siap belum menerima firman? Udah siap belum Alkitabnya? Ih, harus sudah siap dong. Ibu juga sudah siap. Firmannya sudah ada dan Alkitabnya juga sudah disiapkan. Yuk Kak, sebelum cerita firman, Kakak berdoa dulu ya Kak. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk membaca, merenungkan dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan dapat menjadi tertanam dalam hati kami, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sudah siap semua kan Alkitabnya? Sudah dong. Ya, kalau sudah, yuk kita buka dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oh, perjanjian baru ya Kak. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Ya, Kakak tunggu ya. siap Kak. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Aduh. Tapi kakak akan bacakan di sini ayat yang ke-9 saja. Loh, kok satu ayat? Ya, nanti ayat selebihnya biar adik-adik di rumah sama papa mama dibaca. Oke, Ya. jangan lupa ya adik-adik. Yuk, kakak akan bacakan ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik, bacaan tadi yang barusan kakak baca telah kita dengar. Dan minggu-minggu kemarin juga kita telah mendengar tentang kematian Yesus, tentang yang Yesus disalib. Nah, sekarang kita mendengar tentang berita kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus. Nah, setelah murid-muridnya tahu bahwa Yesus bangkit, murid-murid merasa senang karena selama disiksa, selama disalib, Yesus merasa sangat sedih karena ditinggal oleh gurunya, ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mendengar bangkit, para murid merasa senang. Ketika Yesus bangkit, Yesus bersama para muridnya selalu bersama-sama selama 40 hari. Nah, Kak Esther, saya mau nanya, kalau misalnya Kak Esther tiba-tiba ditinggal oleh seseorang, sedih? Wah, sedih banget, sampai nangis-nangis. Tapi tiba-tiba dia muncul kembali. Wah, pada saat muncul, pasti saya merasakan senang sekali. Ya, itu juga adik-adik, ketika Yesus sudah bangkit, hadir kembali di tengah-tengah para murid sangat senang sekali. Selama 40 hari, Yesus bersama para muridnya selalu bersama-sama, selalu ngobrol, selalu berdoa bareng gitu ya. Nah, pada hari yang ke-40, Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Bukit apa, Kak? Bukit apa ya? Bukit Ayo. Biji Gugur. Kan. Jadi bukit apa dong? Ah, Adik-adik di rumah tahu nggak bukit apa? Kasih tahu aja deh, Kak. Oh, ya. Pada hari yang ke-40,
Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit bernama Bukit Zaitun. Oh, Zaitun. Yang ada Ya. di Di mana? Israel. Oh, Diceritakan di dalam Alkitab. Nah, di bukit situ Yesus bersama para muridnya bercakap-cakap seperti biasanya. Para murid merasa senang sekali karena mereka dapat berkumpul lagi. Dalam hati mereka ingin sekali berkumpul ini untuk selamanya, untuk seterusnya. Dan Yesus biar selalu tinggal bersama kami selamanya, gitu pikir para muridnya. Tetapi pas lagi ngobrol, lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, murid-muridku, dengarkanlah baik-baik. Aku harus kembali kepada Allah Bapakku di sorga, sedangkan kalian tetap tinggal di sini. Nah, jadi pada kaget semua. kaget dan pasti sedih dong. Ya, lagi senang-senangnya sudah berkumpul kembali, tiba-tiba Yesus berkata demikian. Nah, salah seorang muridnya bertanya, "Guru, itu berarti kami tidak dapat melihat guru lagi?" Jawab Yesus, "Betul." Tapi Yesus melanjutkan lagi, "Tapi kalian jangan takut. Aku akan mengirim Rohku, yaitu Roh Kudus." Roh Kudus Ya, apa ya, Kak? Roh Kudus adalah dari Tuhan Yesus. Jadi meskipun Tuhan Yesus tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus ada dalam hati kita, berupa Roh Kudus Tuhan Yesus ada dalam hati kita, ada dalam hati para murid-murid. Oh, berarti sama dong seperti aku. Kalau aku sedih, aku tuh nggak terlalu berlarut-larut, nangis Ya. terus-terus. Terus Tuhan, pasti itu Tuhan Roh Kudus yang berkarya ya di hatiku. Ya, adik-adik, ketika adik-adik susah, ketika adik-adik bersedih, jangan khawatir. Mungkin nggak langsung Roh Kudus Tuhan Yesus datang, tetapi melalui papa mama yang menghibur, itu juga merupakan suatu Roh Kudus yang turut bekerja. Atau dengan teman-teman ya. Ya, teman-teman yang selalu mendukung, teman-teman Mendoakan. ya, yang selalu menemani gitu ya. Nah, tidak di situ aja. Ketika para muridnya yang sedang kaget karena ditinggal lagi, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Diangkat maksudnya, Bukan. Kak? Tiba-tiba Tuhan Yesus yang lagi berdiri pelan-pelan terangkat ke atas, terus sampai menembus awan ke atas. Wah, Gitu. pasti luar biasa ya kejadian waktu itu ya. Ya, meskipun tidak melihat langsung, kita tetap percaya. Nah, ternyata seperti Tuhan Yesus tadi, bahwa dia harus kembali ke Bapaknya di surga. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, ketika si para murid masih bengong, masih bingung melihat ke atas semua, tiba-tiba ada dua malaikat yang datang. Wah. Menjumpai mereka, dan mereka berkata bahwa, "Hai kalian, mengapa kalian berdiri di situ saja?" Nah, gitu. Yesus sudah terangkat ke surga seperti yang kamu lihat. Yesus sudah kembali ke Bapaknya di surga. Semakin Nah. kaget dong. Semakin kaget. Sekarang kalian pergilah dan lakukanlah apa yang ditugaskan Yesus, apa yang dipesankan Yesus. Apa ya? Apa coba? Ada yang tahu nggak adik-adik pesan Yesus kepada murid-muridnya? Oh iya, aku tahu. Bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus pergi ke Galilea, ke Yudea, ke Samaria, sampai ke seluruh dunia. Ya, Untuk? menyampaikan firman Tuhan. Ya, sampai ke Cirebon nggak, Kak? Pastinya sampai saat ini. Oh iya iya Jadi, iya. Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus berpesan bahwa meskipun Tuhan Yesus tidak ada, tapi firman-Nya harus tetap kalian sebar. Jadi itu tugas-tugas kalian untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Tugas adik-adik, tugas Kak Mamat, tugas Kak Esther, tugas semua orang ya. Ya, semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi kita tinggal bertugas sesuai pesan dari Tuhan Yesus. Melakukannya ya, Kak. Melakukannya. Tuh. Jadi misalnya adik-adik ketika saat berangkat ke sekolah,
kan pesan papa mama jangan lari-lari di sekolah, jangan jajan sembarangan, jangan nakal. Ya, Nah, pastikan adik-adik menuruti apa yang dikatakan papa mama. Nah, itu Ya, salah satu pesan Tuhan Yesus juga. ya, melalui papa mama kalian loh. Iya, gitu. Terus apa lagi, Kak? Nah, adik-adik bisa bercerita tentang Yesus dengan cara rajin berdoa, Berdoa, rajin membaca Alkitab. baca Alkitab. Ya, juga harus rajin sekolah minggu, meskipun sekolah minggu sekarang di rumah. Ya, Gitu. terus juga boleh memuji Tuhan ya, dengan lewat bernyanyi puji Tuhan, pujian. bernyanyi, gitu. Saat itu merupakan kita sudah melakukan pesan Tuhan Yesus. Ya, Jadi adik-adik tidak usah seperti para murid harus keliling dunia, keliling ke Yudea, ke Samaria, nggak usah. Jadi tapi adik-adik aku sih pengen, Kak, keliling dunia. ya nanti kalau sudah Dapat situasi- firman, Nah, dapat firman, ya, dapat berkat lah pastinya. nah, itulah adik-adik cerita minggu ini. Ya, Kak, luar biasa loh firman yang disampaikannya membuat Kak Esther menjadi lebih tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Jangan takut, jangan Ya. khawatir. Karena pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman kita pagi ini. Ya, meskipun Tuhan Yesus tidak kita dapat lihat, tidak ada di sampingnya, tapi kita yakin percaya, jangan takut. Karena Tuhan tadi Yesus. ada Roh Kudus. Ya. Nah, Kak, sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan Ya. sebagai ucapan syukur kita. Ya. Karena Tuhan yang selalu baik kepada kita. Judul lagunya adalah Berlimpah Sukacita. Nah, enaknya kalau lagu ini sambil berdiri. Sambil berdiri, Adik-adik adik-adik di rumah. ya, Kita sambil sih tetap duduk di sini ya. Ya, adik-adik, ayo. Tadi ya masih ada yang duduk, masih ada yang tiduran. Ayo berdiri semua. Oke, Ayo. siapkan ya. Berlimpah sukacita di hatimu, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Senang sekali ya, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya di dalam setiap nafas hidup kita. Kak Mamat, kita juga jangan lupa sebagai ucapan syukur kita nggak boleh lupa untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, iya adik-adik, sekarang waktunya untuk kita persembahan, untuk memberi persembahan. Ya, Caranya gimana Kak Esther? caranya kan minggu-minggu yang lalu kakak-kakak juga sudah sampaikan. Boleh persembahannya dimasukkan ke dalam celengan, ke dalam amplop, dan nanti pada saat ibadah online sudah normal, sudah tidak ibadah online lagi, kita ibadah normal, Gereja. itu kembali ke gereja, kita berikan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kelas masing-masing, Kak. Nah, adik-adik juga yang, aduh Kak, kan saya nggak dapat uang jajan, jadi nggak bisa persembahan. Jangan sedih. Ya,
seperti firman Tuhan tadi kan, Ya. dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, selalu menolong sesama, taat sama papa mama, itu merupakan suatu wujud persembahan kepada Tuhan. Ya. Karena semua itu menyenangkan hati Tuhan. Iya betul Kak. Ya, Kan adik-adik juga kan belum bisa mencari uang iya. Kak. Jadi Mereka jangan- juga jangan semuanya. bersedih, ya. Iya. Nah Kak, sebelum ke aktivitas kita tutup doa dulu ya Kak. Boleh, Kak Esra yang tutup doa ya. Oh boleh boleh Nah, boleh. yuk. Kita akan berdoa sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah memuji, kita sudah menerima firman Tuhan dan kita sudah memberikan persembahan. Kita berdoa ya anak-anak, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu baik, terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah online ini. Tuhan, firman yang sudah kami terima biarlah menjadi rema di hati kami. Tuhan mampukan kami semua, terutama anak-anak yang masih kecil, untuk melakukan firman-Mu di dalam kebaikan dan karya kasih Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Apapun bentuknya Tuhan, biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga menolong kami semua di dalam masa pandemi COVID-19 ini, agar kami tetap kuat, tetap sehat, dan tetap mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati semua yang terlibat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, agar mereka semua tetap sehat-sehat, tetap kuat, dan menjadi alat-alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak, kita masuk ke aktivitas ya. Aktivitas. Aktivitas hari ini apa Kak? Nih kakak punya 2 gambar. Sebentar. Oke. Gambarnya, Ya. bentar rambut kakak nih berantakan nih kainnya. Oke. Nih, kakak udah punya 2 gambar untuk adik-adik semua ya. Jelas ya adik-adik. Ini gambar pemandangan. Dan yang di Kak Mamat gambar Tuhan Yesus beserta Murid-murid. murid-muridnya. Nih, Oke, caranya yang gambar ini ada. kita Ya. maju Kak. Boleh. Nah, nanti adik-adik gunting setiap gambar ini sesuai garis yang di pinggir-pinggirnya. Para murid termasuk Tuhan Yesus, dan ini ada gambar awan. Awan. Jadi digunting sesuai garis-garis pinggirnya. Mungkin diwarnai dulu ya Kak, biar lebih bagus. Boleh diwarnai dulu. Ini boleh. juga diwarnain semuanya sampai jadi bagus. Nanti contoh hasil yang sudah digunting seperti ini. Ada Mana ya? contohnya nih Kak. Ini gambar murid-murid yang sudah digunting. Nah, nanti adik-adik ada bentuk kayak seperti segitiga trapesium yang di bawah kakinya. Nanti adik-adik tekuk ke belakang ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti ini fungsinya untuk dilem dan nanti ditempel biar bisa berdiri seperti ini ya adik-adik. Nah, Ada silakan. juga gambar awan Kak. Nah, Gambar awan ada di bagian yang tadi ya, di gambar orang-orang itu. nanti tempel sini. Nanti bisa ditempel di pemandangan ini yang ada garis-garisnya seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk bagian dari Tuhan Yesus yang bisa naik ke surga. Terus ada juga gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus setelah dipotong seperti ini adik-adik. Ya. Jangan lupa di belakangnya ditempel tali yang sudah dikasih isolatif yang kuat Kak, adik-adik, supaya nggak lepas tuh seperti ini. Nah kan seperti ini ya. Nanti Ini hasil yang sudah jadi Kaiser. oh ya, ini hasil yang sudah kita buat untuk contoh aktivitas. Ini kan gambar Tuhan Yesus yang sudah diikat tadi dan ditempel isolatif, diberi tali. Nah, posisi talinya juga seperti ini di bagian belakangnya. Ya.
mungkin dibolongin ya Kak Esther atas bawahnya. Dilubangin ya, dilubangin dari bagian sini dan bagian sini. Terus untuk gambar murid-muridnya bisa kalian tempelkan di bagian bawahnya setelah dilipat pada bagian yang bergaris ya. Di sini kan ada bagian yang bergaris. Tadi Kak Mamat belum ya? Ya, maaf. Tadi gambar ini ada garis yang putus-putus adik-adik. Nah, adik-adik dilipat dulu ke depan sesuai garis yang putus-putus tadi. Ya. Nah, nanti ya saya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini adik-adik. Nah, ini gambar murid-murid Tuhan Yesus bisa ditempel pakai isolatif, double tip, atau bisa juga digunting di bagian bawahnya untuk disematkan ya. Itu. Jelas ya adik-adik? Kak, gimana cara mendapatkan ini semua, Kak? Nanti ada linknya. Link ya? Ya, linknya ada di sini di-print. nih, di bawah sini. Untuk di-print, bisa di-print. Di-print. Nah, kalau misalnya papa mama adik-adik tidak bisa nge-print, Iya. bisa diambil di pos satpam gereja. Pos Satpam Gereja GKI Pengampon ya. Jangan gereja yang lain ya. Pos satpam GKI Pengampon, nanti adik-adik akan mendapatkan gambar seperti ini. Ya. Berarti ada 2 gambarnya. Lalu yang tadi gambar ini kan untuk semua kelas ya Kak ya. Kelas balita, batita, kelas kecil, kelas besar. Tapi untuk yang kelas besar ditambahkan tulisan mengenai firman Tuhan yang tadi Kak Mamat sampaikan, yaitu tentang apa? Tuhan Tulisannya? Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Bisa ditulis di sini atau bisa juga di bagian sini. Sebaiknya adik-adik di rumah ya, seenaknya adik-adik di rumah tulisannya yang jelas supaya kalian ingat minggu ini firmannya tentang apa. Dan setelah ini semua sudah selesai, sudah jadi, adik-adik simpan di tempat yang baik supaya tidak rusak. Nanti pada saat ibadahnya normal kembali, kalian bawa dengan aktivitas yang lama-lama dibawa semua ya. Nanti diserahkan ke guru masing-masing di kelas supaya kalian menerima hadiah. Nah, adik-adik, aktivitas ini menggambarkan bahwa Tuhan, seperti cerita tadi ya, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Oh iya, itu ya firman Tuhannya ya. Terus Oke. kita ngapain lagi Kak? Nah, untuk selanjutnya kita juga nggak bosen-bosen ngingetin adik-adik di masa pandemi COVID-19 ini, apalagi masa PSBB ya, kita harus tetap jaga jarak ya, social distancing, Terus tetap sehat, tetap disiplin untuk menjaga tubuh. Cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun ya Kak, gosok-gosok. jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker kalau mau keluar rumah. Terus rajin berdoa, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup. Jangan karena di rumah kalian mainnya sampai larut malam, lupa tidur, lupa berdoa. Ya, nggak boleh gitu ya Kak ya. Ya, adik-adik, semoga pandemik ini cepat berlalu, cepat selesai sehingga adik-adik dapat kembali sekolah minggu di gereja. Iya, kita semua udah kangen ya sama sudah adik-adik di kangen. rumah. Iya. Sepertinya mereka sudah bertambah besar, Pengen. ya kan? Udah kangen ketemu teman-teman di sekolah minggu ya. Iya. Oke. Oke, adik-adik. Semuanya sudah, jadi kita Sudah. pamit. Ya, Kakak Mamat dan Kak Esther mohon pamit dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua.